Nah kemudian pemerintah memutuskan untuk melakukan penggabungan 4 bank milik negara, yaitu Bank Exim, BDN, Bank Bumidaya, dan Bapindo, ya kan, merger ke Bank Mandiri. Jadi kalau banyak yang orang awam mengira bahwa ini 4 bank dijadikan Bank Mandiri. Yang terjadi sebetulnya 4 bank ini di-merger ke Bank Mandiri, Mas. Karena Bank Mandiri sudah ada duluan. Zaman saya ini, saya belak-belakan aja bicara ya Mas. Jadi karena nanti ada kaitan dengan sikap saya ketika sekarang saya di bidang tata kelola ya, menekuni bidang tata kelola ini ya. Zaman saya waktu itu Mas, yang namanya atasan kita itu kalau kita analis kredit ya, itu dengan entengnya itu memberikan arahan yang penting kamu jangan pernah minta uang sama nasabah atau debitur. Ya. Tapi kalau dikasih ya nggak usah ditolak gitu, gitu ya. Tapi yang penting ada 2K katanya. Apa itu Pak? K pertama itu urusan kantor, Iya, jangan kantong pribadi gitu. Oh. Tapi saya waktu itu udah mulai ada pilihan, ya saya ngambil sikap. Akhirnya saya tahu persis bahwa meskipun tidak minta, kalau dikasih, menurut saya ke depannya kita akan ada ikatan ya, hutang budi dan sebagainya. Iya. Ya. Makanya meskipun atasan saya membolehkan, saya nggak pernah mau menerima yang meskipun dikasih. Kecuali kalau misalkan kita berkunjung ya, saya harus kita makan misalkan kunjungan ya, mereka traktir makan ya itu artinya normal ya. Gitu. Tapi suatu saat kalau mereka juga berkunjung ke kantor kita ajak makan mereka ya, itu yang sikap seperti itu yang saya bangun, yang sehingga mempengaruhi perjalanan karir saya Mas, yang dalam kita untuk menjaga yang namanya governance ya. Itu yang saya kira ini penting kalau kita bekerja di bank yang tadi dasarnya kepercayaan ya Mas ya. Betul. Karena kalau kita bisa menjaga sikap begitu, jadi nanti kita pertama, meskipun kita di pihak yang dibutuhkan oleh nasabah, kita tidak pernah memandang nasabah lebih rendah. Dan sebaliknya, kita juga tidak akan dipandang rendah oleh nasabah. Kalau biasa kita dikasih apa selalu diterima semuanya, kan mereka selalu akan memandang kita rendah ya. Tapi kalau kita bisa menjaga governance yang seperti itu, yang kecil-kecil tadi Mas, dari pemberian seperti itu aja, kita kan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Betul. Jadi saling menghormati prinsipnya. Iya. Dan itu yang saya pertahankan terus Mas sampai apapun. Dan itu sikap itu terbawa ya. Kadang-kadang di negeri yang kita tahu lah masih banyak hal yang perlu kita perbaiki ini, sikap begitu tidak populer. Ya, jadi tidak menyenangkan untuk kolega kita, untuk atasan kita, apalagi untuk bawahan kita, ya kan. Ketika menjadi atasan, begitu kita melarang, mereka merasa, wah, ini saya jadi nggak bisa menerima sesuatu kan, itu kan. Betul. Kira-kira begitu Mas. Jadi ini saya ingin menyampaikan yang ini yang tidak biasa kalau kita ngomong mengenai kesuksesan aja kan, saya kira bisa dibaca di mana ya. Tapi ini justru pengalaman ini yang akan membuat kita nanti ke depan agar kita bisa menjaga yang namanya integritas. Ya kan? Karena penting sekali dalam bekerja itu, integritas itu kita harus menjaga governansi. Oh iya, saya mau cerita. Sekarang ini kata governance bahasa Inggris itu sudah kita terjemahkan ya, kita pakai ya, jadi menjadi governansi. Iya, jadi governansi dulu kan tata kelola dan sebagainya. Tapi memang karena udah terbiasa kita pakai tata kelola Mas, jadi kita masih pakai dua-duanya kadang-kadang ya. Jadi governansi. Iya, ini yang kesepakatan aja sebetulnya. Jadi kita udah pakai kata itu. Terima kasih Mas Sigit. Saya kira begini Mas, memang kalau kita berada di perbankan dan itu era-era 20-30 tahun yang lalu kan memang suasananya menjadi sangat berbeda dengan sekarang. Betul. Yang dipenuhi dengan ikatan-ikatan yang sangat ketat gitu, dengan berbagai aturan-aturan baik di dalam sendiri maupun aturan-aturan yang karakternya adalah global. Nah Pak Sigit, jadi masalah governance, masalah yang berkaitan dengan integritas itu menjadi pendorong sehingga Pak
Mas Sigit menjadi seperti sekarang kan. Iya, betul. Dan itu kita semua bangga Pak, Mas, teman-teman sealma mater gitu Alhamdulillah, kalau matur mendapat nuwun. Masih. cerita Iya, Mas Sigit sampai dengan pada saat Mas Sigit hampir jadi ketua ketua OJK OJK. waktu itu. Iya, Nanti kita di belakang iya, itu. Nah, iya, Mas Sigit, ini kembali ke pada saat Mas Sigit di perbankan, kan kita pada saat itu punya krisis yang tidak mudah dilupakan, yaitu iya, krisis moneter iya, 97-98. betul. Saya ingat betul Mas, saya waktu itu baru diangkat menjadi Direktur Analisa APBN. Dan Iya, itu memikirkan strategi bagaimana APBN itu bisa membiayai seluruh kebutuhan negara. Pada saat itu APBN-nya itu baru sekitar 700 triliun waktu itu. iya, Nah, kemudian di sisi lain ini tadi kan Pak Sigit terlibat pada saat terjadi krisis iya, moneter itu. iya, Nah, itu perbankan apa yang terjadi waktu itu iya, sepengalaman Mas Sigit waktu itu iya, gitu loh. Ya. betul. Eh, tapi saya izin nanti agak nyambung dikit dari yang mulai tadi Bang Esim ya Oke, sampai oke, oke, nanti J. supaya agak nyambung. Jadi betul sekali. Jadi bayangkan aja bank pemerintah waktu itu yang kita tahu ya ada Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Esim, ada Bank Dagangan Negara, Undang Negara, ada BPD, Bank Bank Pembangunan, Bumidaya, ya Bank Bank Bumidaya ya ya. kemudian ada Bank Pembangunan Indonesia, ya Iya, kemudian juga ada Bank Negara Indonesia. iya. Bank Negara Indonesia ini bank yang asalnya memang bukan dari bank Belanda yang dinasionalisasi. Beda dengan Bank Esim atau yang lain. Ya kalau yang Bank Esim ini dari bank Belanda. Secara sistem selama ini sebetulnya bagus ya dari bank-bank aslinya milik Belanda ini. Cuman kembalikan kepada orang-orangnya lagi kan setelah Iya, jalan betul, itu. betul. Ya. Saya kebetulan waktu hanya kurang lebih saya tahun 80 sekitar tahun 1988 ya Mas. Itu jadi Nah, saya itu pas kerja krisis berarti itu Mas ya. sebelum. Oh, sebelum. Iya. Berarti 97 Mas. Kan krisis itu 97, Iya betul betul. 98. Iya, Iya, iya. iya 97 Sebelum itu. 98. Oh. Enggak ini yang masih maaf yang 8 Mas, 88 Mas saya Pak. Oh, 10 tahun 88. sebelumnya. Iya, Iya. 88. Iya. Jadi saya kerja di Bank Eksim itu hanya 3 tahun Mas. Oh, Jadi kemudian saya tidak tahu mimpi apa direksi Bank Eksim waktu itu. Saya umur 30 tahun waktu itu dijadikan direktur di suatu joint venture company. betul, betul, betul. Jadi itu betul. jadi saya umur 30 tahun menjadi direktur di perusahaan patungan antara Jepang dengan Bank Eksim, Dan dengan Bank Eksim. Sumitomo waktu itu. Sumitomo, iya Iya, betul, saya jadi betul. direktur di leasing company namanya, Pak. Iya. Bank Ekspor Impor Indonesia General Leasing Company, gabungan antara Sumitomo sama Bank Eksim gitu. Saya juga terkaget-kaget tuh, ini mimpi apa saya jadi direktur? Itu tangan Allah yang atur itu. Iya Pak, betul, ya. saya juga kemudian saya ditempatkan di situ. Baru belakangan saya tahu bahwa ternyata waktu itu direksi Bank Eksim kalau menempatkan yang senior-senior itu orang yang sudah punya karakter, sudah punya itu, karena ini suatu perusahaan patungan, seringkali terjadi konflik Mas, benturan iya. antara karena ini kan joint venture, 2 direktur dari Jepang, 2 direktur dari Indonesia gitu loh Mas. Nah ini sampai berkali-kali pihak Jepangnya itu minta diganti, nah, mereka nggak bisa kerjasama, minta diganti yang udah senior-senior ya orang-orang yang kira-kira kalau saya waktu itu masih perwira pertama, ini yang udah mulai pangkatnya udah kolonel, ya kan, letkol, brigjen lah gitu-gitu ya sudah menengah betul, yang gitu-gitulah. Ternyata karena mereka senior-senior gitu, akhirnya udah punya apa namanya ya, sering terjadi konflik Mas. Nah direksi Bank Eksim waktu dirutnya Pak Mulyoto Joyo Martono, waktu marah juga, dia ngomong sama pihak Jepang, udah sekarang saya kasih yang muda katanya, sekalian ini saya kasih yang muda, Anda kerjasama sama dia. Tapi nanti kalau masih ribut lagi, saya yang minta Anda yang dari Jepang yang saya minta pindah gitu. Orang Jepangnya itu Mas, kan begitu kan ditakut kan. Jadi saya itu dibaik-baikin sama orang Jepang ini Mas, belajar, mengenai leasing dan sebagainya itu ya. Tadi itu Mas, ternyata ya tadi tangan Allah tadi, tangan Tuhan ya. Jadi saya belajar mengenai leasing 5 tahun di situ Mas, mengenai mendalami mengenai itu, jadi direktur leasing, dari marketing semua saya minta pindah-pindah semua, saya ganti-ganti dari direktur legal, direktur marketing, direktur teknologinya dan sebagainya. Muter sama 5 tahun itu Mas. Nah kemudian setelah itu saya karena dianggap mungkin berhasil di anak perusahaan,
rezeki lagi Mas, saya dipindahkan lagi di perusahaan patungan lagi antara Bank Exim, Sumitomo, kemudian dengan JP Morgan, yaitu namanya Merchant Investment Corporation, singkatan Marine Corp. Marine Corp ini zaman itu adalah termasuk yang namanya NBFI. Iya, betul itu. Ya kan itu, dan termasuk waktu itu juga market maker ya. Jadi waktu itu memang ada banyak, ada EV, ada beberapa yang dari setiap perusahaan, setiap bank yang milik negara punya anak perusahaan seperti itu Mas. Betul, ya kan? iya. Ingat ya Pak Junan waktu itu. Iya, Jadi iya. mereka ini yang sering ditugaskan juga oleh BI atau melalui Kementerian Keuangan untuk sebagai penentu harga dan sebagainya ya. Dan securities company waktu belum ada, ya kami inilah yang melakukan underwriter kalau ada perusahaan yang go public. Ya. Betul ya. Itulah saya di situ belajar mengenai pasar modal. Maaf yang Mas di Git. Marine Corp ini. Ya, yang sebelumnya tadi namanya apa ya? Yang Jadi Bank Exim sama Jepang ya, tadi. itu jadi Exim SB Leasing namanya Mas. Oh, leasing ya. Sumitomo Bank Leasing. Ini leasing company sekarang. Ya waktu itu kan umurnya kita waktu itu kaget, waduh Mas Sigit jadi direktur di sana, mana perusahaannya kan patungan kan. Berarti itu kan gajinya dolar, pikirannya teman-teman gitu. Gajinya dolar. Iya. Waktu sempat sih akhirnya, tapi tetap saya gajinya gaji golongan 3A. Ya, tapi dikasih rumah dinas Mas. Iya betul. Dikasih mobil Mercy kan. Iya. Nah jadi kalau teman-teman saya Jepang itu kan kantor saya di Sumit Mas Tower Mas. Iya. Dulu di bawahnya kan ada restoran Jepang. Iya, ini teman-teman direktur Jepang makanya di situ Mas. Iya. Saya bawa bekal dari istri saya gitu. Kalau makan di restoran Jepang bisa 10 kali habis Mas. Uangnya. Berarti pada saat Mas Sigit pindah ke perusahaan yang kedua tadi, itu berarti umur sekitar 35-36 juga ya? Jadi saat 35 itu menjadi wakil direktur utama dari Marine Corp. Ya. Vice President Director Mas. Iya. Yaitu umur 35. Ya. Kalau itu sih dolar betul, kalau yang itu yang kedua itu. Ya, setelah itu sudah mulai minta penyesuaian dong Mas. Kalau dulu ditugaskan aja udah untung gitu, udah nggak usah macam-macam lah. Dan dikasih rumah di Pondok Indah Mas waktu saya. Teman-teman saya yang XM itu kan dapat rumah dinas ada di Rempoa, di Pondok Pinang. Saya tuh langsung di Pondok Indah Mas. Waduh, jadi uang sugih Mas waktu itu. Langsung dapat rumah di Pondok Indah. Cuman tadi itu makanya nasi bungkus Mas. Kalau di kantor. Tapi ini guyon aja Mas. Jadi akhirnya saya 5 tahun di Merchant Investment Corporation itu saya belajar banyak mengenai pasar modal, bagaimana underwriting suatu perusahaan ya, bagaimana brokerage ya di untuk trading saham dan sebagainya. Itu yang memperkaya pengalaman saya 5 tahun di situ. Ya, betul, luar biasa. Nah kemudian setelah 5 tahun itu saya balik ke Bank Exim, dan itu waktu itu 97 berapa ya, atau krisis betul Mas. Jadi ada krisis 98 itu kan ada krisis. Saya waktu itu jadi pertama kali saya di kepala bagian, kemudian naik pangkat menjadi kepala. SVP ya. Iya. Nah, ya waktu krisis saya itu menjadi kepala biro penyelamatan kredit Mas. Di Bank Exim masih belum merger ini Mas. Di Bank Exim saya menangani kredit yang macet karena krisis tadi itu, udah mulai krisis ya. Jadi saya menjadi kepala biro. Jadi saya karena di anak perusahaan, jadi saya bisa karirnya bisa cepat. Nah kemudian pemerintah memutuskan untuk melakukan penggabungan 4 bank milik negara, yaitu Bank Exim, BDN, Bank Bumidaya dan Bapindo, ya kan, merger ke Bank Mandiri. Jadi kalau banyak yang orang awam mengira bahwa ini 4 bank dijadikan Bank Mandiri. Yang terjadi sebetulnya 4 bank ini dimerger ke Bank Mandiri Mas. Karena Bank Mandiri sudah ada duluan, tapi itu adalah wadahnya aja, cangkangnya aja Mas. Hanya wadahnya. Iya isinya. Betul. Jadi kita masuklah ke Bank Mandiri itu. Waktu saya termasuk orang dari bank milik negara itu yang masuk ke Mandiri, 7 orang pertama yang diseleksi masuk ke Bank Mandiri. Karena waktu itu kan kita pakai konsultan SDM segala macam, diseleksi kita, dites lagi, dites suruh ngitung nanas, ngitung apa itu Mas kalau tes psikologis itu. Pokoknya yang kayak gitulah, kayak orang mau masuk lagi gitu. Oleh high management waktu itu ya. High management mereka konsultan itu. Saya termasuk 7 orang pertama Mas yang masuk di bank. Jadi betul-betul pionir di Bank Mandiri.
Ya di dari mana itu berasal dari 4 bank 4 bank yang digabung dan karakternya diseleksi. beda-beda ya Pak ya? Benar. Ya. Jadi Waktu saya itu Pak Robi Johan ya Pak ya? iya Oh sudah iya Pak iya Robi Johan sudah iya ditunjuk pemerintah menjadi itu iya. apa dirutnya gitu kan. Mhm. Saya seleksi pertama masuk ya. Kemudian di masing-masing bank ini selain yang saya udah masuk ke mandirinya, saya pindah waktu itu Mas. Jadi Mhm. tapi di bank-bank 4 bank ini masih ada. Itu beberapa direktur lama dari bank eh, yang menjadi Bank Mandiri ini ya, masuk ke Bank Mandiri itu masih ada Mhm. di direksi-direksinya Mas. Ada Pak Oh, Kodrati di Bank Bumidaya, oh iya iya ya iya ada iya. Pak siapa lagi di Pak Peter Stock di BDN dan Iya sebagainya itu iya Pak iya gitu. iya. Nah, saya kebetulan akhirnya karena saya sebelum waktu di Bank SM itu menangani penyelamatan kredit, ada credit recovery ya. Mhm. Mhm. Kemudian saya ditugaskan sebagai senior vice president untuk menangani eh, credit recovery unit sama Pak dari di Bank Mandiri Hmm. itu. Teman-teman yang lain yang 7 orang itu disebar ya saya justru menangani yang memang langsung ada masalah di depan Mhm. mata ya. Mhm. Ya. Waktu itu kita total yang namanya manajemen Bank Mandiri itu ada 25 orang lebih Mas. Mhm. Selain yang direktur dari 4 bank itu, kira-kira ada empat-empatnya. Kami yang baru-baru juga masuk di manajemen. Mhm. Jadi meskipun saya bukan direktur ya Mas, waktu itu Mhm. title-nya senior vice president, tapi fasilitasnya, ya kemudian kewenangannya sama dengan direktur. Mhm. Tapi tidak di akte pendirian Mandiri ada nama Tidak saya ada itu. di aktenya nggak ada kan Mas ya? Waktu pendirian aja, Oh tapi pendirian saja. ada di akte tapi tidak sebagai Direksi, direktur. tidak sebagai direksi. Ya betul Direkturnya betul. itu hanya 3, waktu itu Pak Robi Mhm. Johan, Pak Agus Martowardoyo, sama Pak Wayan Pugek. Oh iya iya Ya, iya. itu direkturnya yang direksi ya. Mhm. Mhm. Kami juga di akta ada Mas, tapi setelah itu ada senior Tapi manajemen, SVP jadi ya tapi ya. tetap dianggapnya sebagai Levelingnya apa tapi dalam direktur. pengambilan keputusan gitu Iya, ya tetap Pak ya. Ya. direktur karena saya membidangi dari 4 bank ini. Dan memang yang pekerjaannya paling banyak waktu itu saya Mas, karena waktu itu kan krisis. Mhm. Jadi bayangin aja 4 gerobak kredit macet di satu bank ya, gabung jadi satu. Jadi satu ya. Jadi ini isinya kredit macet. Saya udah langsung kerja, teman-teman saya lain menyiapkan organisasi. Saya udah menghadapi debitur-debitur yang bermasalah Mas, sehingga Mhm. kita coba untuk melakukan eh, seleksi. Waktu itu yang tidak layak untuk direstrukturisasi kita pindah ke BPPN. Kemudian yang masih kita bisa restrukturisasi di di Bank Mandiri. Mhm. Waktu itu kami unit kredit bermasalah nomor 2 terbesar, yang ini orang nggak tahu ya, Mhm. setelah BPPN Mas. Ya, Hmm. jadi karena Mhm. memang kita waktu itu nangani kredit macet karena agak Iya krisis iya itu. iya. Ini yang pengalaman yang paling berat dalam hidup saya, dalam pekerjaan saya adalah ketika menangani kredit bermasalah di Bank Mandiri Perbankan ini. pemerintah ya waktu Bank itu ya. pemerintah, ya Kemudian bayangin aja. digabung di Bank Mandiri. Iya, Ya, 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 itu. ya. Ya. Saya kira Hmm. one day Mas Sigit itu kalau ditulis dalam sebuah buku itu luar biasa itu. Iya, betul sekali. Tacit knowledge-nya saya kira Iya, itu jadi, kan campur-campur antara keahlian, Pak ya, hmm, antara karakter-karakter yang kita miliki baik soft kompetensi maupun hard kompetensi. hmm, Ada masuk masalah emosi gitu Pak ya. iya, Ada masalah kekhawatiran dan hmm, ketakutan semuanya jadi betul, satu di situ iya, Pak. betul. Luar biasa.